A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulu ibadihil muttaqin binuri kitabil mubin wa ja'alal qur'anan shifaa'an lima fi suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi fatahallahu bihi a'yunan umyan wa adanan summan wa quluban gulfan wa akhraja bihin nasa minad dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhfa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah qabla iftar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang patut kita ucapkan dari lisan kita, kalimat yang wajib kita keluarkan dari lisan kita, yaitu kalimat syukur, kalimat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, begitu melimpah nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada diri kita, baik diri kita yang taat beribadah atau diri kita yang lalai, yang sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bulu nikmat berupa duniawi untuk diberikan kepada setiap manusia. Dengan kalimat syukur, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita kasih sayangnya, khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan diri kita, yang kebanyakan umatku, yang kebanyakan manusia lalai terhadapnya. Nikmat yang pertama yaitu nikmat sehat. Begitu banyak manusia, begitu banyak diri kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat. Akan tapi kita tidak memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah timpakan penyakit dalam tubuhnya, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah secara maksimal untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tubuh yang bugar, dengan akal yang cerdas, dengan pikiran yang jernih, Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat itu secara gratis. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita waktu luang yang begitu banyak sekali. Begitu banyak orang-orang di luar sana pingin mendatangi suatu majelis, pingin mendatangi suatu kajian-kajian yang mungkin menurut mereka itu bisa menambah wawasan diri mereka. Akan tapi begitu banyak orang-orang di luar sana juga menggunakan waktu luangnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita berada di antara nikmat dua ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ambil contoh, yang kita ambil sampel untuk kehidupan diri kita.
Begitu banyak jerih payah Rasulullah, perjuangan Rasulullah dalam berdakwah di kota Mekah, dalam berdakwah di kota Madinah. Beliau tidak absen dari namanya cacian, makian, hinaan, bahkan para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan siksaan yang begitu berat sampai-sampai nyawa mereka melayang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabare Pak Bu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Mungkin sedikit perkenalan dari kulo yang telah disampaikan dari Pak Bapak tadi. Nama kulo Panglima Umar Mukhtar. Kulo asal NTB, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, Kecamatan Dompu. Alhamdulillah kulo di Jawa udah sekitar 6 tahun. Kulo pernah SMP, SMA di Darussyahadah Simo Boyolali. Kemudian kulo melanjutkan jenjang seterusnya ke Ma'had Tahfidzul Quran AAQ, Akademi Tahfidz Al-Quran. Mungkin dari perjalanan kulo mencari ilmu, kulo sangat banyak sekali rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, baik itu dari teman kulo. Teman kulo itu sangat mempengaruhi, teman-teman itu sangat gampang sekali Pak Bu. Sampai kulo itu terbawa oleh, naudzubillah, dulu pernah kulo terbawa arus. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kulo taufik yang insya Allah kita semua akan mengkajinya pada sore hari ini. Insya Allah kulo akan membawa judul yang bertema Sirah Nabawiyah. Kulo ambil dari tafsir dari bukunya Syekh Hisham yang berjudul Sirah Nabawiyah, dan referensi kulo dari Syekh Mubarakfuri, Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri, orang India. Beliau salah satu pemenang dalam menulis Sirah Nabawiyah dalam keadaan detail, dan beliau mendapatkan juara 1 pada saat itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan Rasulullah SAW banyak sekali yang bisa kita ambil. Jikalau kita mengkajinya pada saat kali hari ini, tentu tidak cukup waktunya kita untuk menyampaikan semuanya. Maka kulo akan mengambil sedikit kisah perjuangan Rasulullah SAW, sedikit kisah tentang cintanya Rasulullah kepada umatnya, cintanya Rasulullah kepada diri kita semua. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Apa kata Rasulullah? "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. "Iqra ya Muhammad." Kata malaikat Jibril, "Ma ana biqari." Sampai ditindih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW didekap sampai Rasulullah SAW tidak bisa bernapas. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq," sampai ayat kelima. Dari sini Rasulullah SAW telah mengemban amanah, telah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan, untuk melanjutkan estafet-estafet para nabi-nabi terdahulu, untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan para rasul-rasul terdahulu. Seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah dengan begitu gigihnya, dengan begitu semangatnya, dengan begitu beraninya Rasulullah SAW mendakwahkan yang mana kata orang Arab itu suatu agama yang baru, suatu agama yang dibawa-bawa oleh Muhammad SAW. Maka tidak sedikit kerabat-kerabat Rasulullah, baik yang dekat ataupun yang jauh, membenci baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu berat perjuangan Rasulullah SAW. Beliau melihat begitu kerasnya bencinya pemuka-pemuka Quraisy kepada Rasulullah SAW pada saat itu. Maka beliau melihat suatu negeri, melihat suatu wilayah yang akan beliau jadikan sebuah negara. Beliau melihat kota Taif, yang mana kota Taif itu dihuni kebanyakan oleh Bani Saqif. Bani Saqif dan Bani Quraisy tidak jauh beda antara martabat dan kekuatannya. Jikalau Bani Quraisy memiliki kekuatan 1000 pasukan, maka Bani Saqif juga memiliki 1000 kekuatan. Maka Rasulullah memilih
kota Taif untuk berdakwah selanjutnya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif, beliau mengajak salah seorang sahabatnya yang akan menemani Rasulullah SAW tak kalah di kota Taif. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif, seluruh jenis cara berdakwah, metode cara berdakwah Rasulullah SAW telah menerapkan semuanya. Dari per orang, rumah ke rumah, kabilah per kabilah. Mungkin pada saat ini Pak Bu, kayak Pak RT, Pak Desa, beliau datangi satu persatu. Beliau temui, beliau mengajak pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sesuatu sembahan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajakan Rasulullah SAW. Tapi begitu dangkalnya pikiran mereka pada saat itu, begitu dangkalnya akal manusia pada saat itu, mereka lebih mencondongkan ego mereka sendiri. Lah, kamu baru sedikit pengikutmu. Lah, pengikutmu baru orang-orang budak, orang-orang hina. Masa mau menyandingkan dengan diri kami dengan orang-orang yang tinggi? Maka para pemuka-pemuka Bani Sakif pada saat itu mengerahkan anak-anak mereka, mengerahkan budak-budak mereka untuk melempari Rasulullah SAW dengan bebatuan. Maka bercucurlah darah Rasulullah SAW dalam keadaan tersakiti, dalam keadaan terluka, dalam keadaan beliau didustakan oleh umat-umatnya. Pada saat itu datang malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku membawa seorang malaikat, mintalah kepada dia. Maka malaikat penjaga gunung itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku mengangkat gunung ini untuk timpakan kepada umat-umat yang durhaka. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku menimpakan pucuk gunung ini untuk timpakan kepada diri mereka. Bayangkan para jamaah, Rasulullah dalam keadaan tersakiti, dalam keadaan terluka, dalam keadaan didusta oleh umat-umatnya pada saat itu. Mungkin kita akan mengatakan, jikalau posisinya kita Pak Bu, angkat aja wahai malaikat, aku telah dilukai, aku telah didustai, aku telah disakiti oleh umat-umatku. Mungkin itu kita. Akan tapi ini Rasulullah mengatakan, jangan wahai malaikat, jangan. Aku berharap, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar muncul dari tulang sulbi mereka orang-orang yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perjuangan Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Beliau rindu kepada kita. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, ketika malaikatul maut datang kepada Rasulullah, nyawa beliau tinggal di kerongkongan. Beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati. Wahai malaikat Jibril, gimana nasib umatku kelak? Wahai malaikat Jibril, gimana umatku nanti? Wahai malaikat Jibril. Beliau dalam keadaan sakarat. Beliau masih ingat kita jamaah. Apakah kita cinta kepada Rasulullah? Apakah kita sayang pada Rasulullah? Apakah kita rela cintanya Rasulullah bertepuk sebelah tangan? Jangan sampai cintanya Rasulullah yang telah beliau berikan 100% kepada kita, kita malah tidak mengindahkan cintanya Rasulullah SAW para jamaah. Begitu agungnya akhlaknya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 31, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan, ada cinta, ada kasih sayang yang patut kalian contohi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah kepada diri kita. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa manfaat kita cinta dengan Rasulullah. Apa manfaat kita menyayangi Rasulullah. Apa timbal balik ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah berikan kepada kita. Apakah Rasulullah hanya memberikan cintanya doang? Apakah Rasulullah hanya memberikan aku cinta kepada umat-umatku? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, ayat surat Ali Imran ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad,
Jikalau kamu cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Jikalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Jikalau kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dengan maksimal, dengan rasa iman dan pengharapan yang tinggi, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita surga yang begitu luas, yang luasnya sebesar langit dan bumi. Mungkin lebih luas lagi, tidak bisa kita bayangkan begitu indahnya surga yang Allah tawarkan kepada kita. Di dalam tafsir kitab Ibnu Katsir, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau mengatakan, bentuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencintai Rasulullah. Bentuk kita cinta dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bentuk kita cinta dengan sunnah-sunnah beliau, kata Imam Ibnu Katsir, kita menjalankan segala sesuatu, segala apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Kita mencegah diri kita dari sesuatu hal yang membuat diri kita dibenci oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menghindarkan diri kita dari sesuatu yang Allah benci pada diri kita. Seorang kekasih, seorang pujaan hati, jikalau dia mencintai seseorang, jikalau dia mencintai seorang ciptaan Allah, pasti dia akan mengikuti perintah-perintah orang yang dia cintai. Walaupun seorang kekasih itu memasuki sebuah gua yang begitu gelap gulita. Jamaah salat jamaah qabla iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai diri kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah qabla iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun manfaat yang kedua ketika kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis tak kala Rasulullah SAW lagi berkumpul, lagi berbuat majlis dengan para sahabat-sahabatnya, dengan muka tersenyum Rasulullah bersabda, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah SAW, baik yang laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, remaja, orang-orang dari awal aku diutus sampai nanti hari akhir, yadkhulunal jannah, kata Rasulullah SAW, semuanya akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Lantas para sahabat yang mendengarnya begitu antusias, begitu bahagianya para sahabat pada saat itu mendengarkan wejangan dari Rasulullah SAW, mendengarkan kabar. Tentunya kabar dari Rasulullah tidak pernah dusta, Pak Bu. Tentunya kabar dari Rasulullah tidak pernah PHP. Rasulullah mengabarkan kepada kita, setiap umatku yang laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, bapak-bapak, remaja-remaja, semuanya, kata Rasulullah, akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, kata Rasulullah. Lantas para sahabat yang mendengarnya makin penasaran, makin terheran-heran. Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Ketika mereka ditawarkan surga, ketika mereka diberikan surga, mereka menolaknya. Apakah akal mereka telah hilang dari otak mereka, ya Allah? Wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? Man atoni dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang cinta kepadaku, barang siapa yang menjalankan seluruh sunnah-sunnahku, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang tidak cinta kepadaku, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, barang siapa yang tidak menjalankan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan faqad aba, maka dialah orang-orang yang enggan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua memiliki akal pikiran yang sehat, memiliki akal pikiran yang jernih.
yang telah Allah berikan kepada kita dari awal kita diciptakan, dari awal kita keluar dari perut ibu kita sampai saat ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat akal. Rasulullah memberikan kepada kita dua pilihan, Pak Bu, antara surga dan neraka. Tentunya diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang berakal akan memilih surga. Naluri kita pasti menginginkan sesuatu yang enak-enak. Akal pikiran kita pasti menginginkan sesuatu hal yang nikmat-nikmat. Tentunya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala terdapat begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita cicipi pas di dunia. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di dalam hati kita ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul hisab ketika Rasulullah SAW memanggil umatnya, wahai ummati ya ummati ya ummati, wahai umatku, kemarilah kata Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.